Hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan buat kita semua. Judulnya adalah When Favor Speak. Waktu favor, waktu anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan bicara. Ya mungkin kita lebih familiar dengan istilah when money talk. Money talk, uang itu bisa bicara. Kenapa? Kalau uang sudah bicara, yang nggak bisa jadi bisa. Benar apa tidak? Anda ngurus sesuatu katanya harusnya lama, sekian lama. Tapi kalau uang sudah bicara, sejam pun jadi. Seberapa banyak dari kita ngerti bahwa uang itu punya power, punya pengaruh, bisa meng-override banyak hal. Karena itu orang kenal dengan money talk. Tapi saya mau ngomong sama saudara, sama seperti when money talk, demikian juga bahkan lebih daripada itu, when favor speak. Dan saya mau deklarasikan untuk hidup saudara di 2025 ini, favor Tuhan akan bicara, akan bermanifestasi di dalam kehidupan saudara. Amin. Karena kalau nggak ada favor daripada Tuhan, ngurus apapun berat. Anda ngerjain kayak gimana pun, Anda mengerahkan seluruh kekuatan pun, dan Anda sudah pernah ngalamin juga saya yakin. Bukannya maju, isinya cuma jalan di tempat, bahkan ngalami kemunduran berat banget. Tapi ketika favor mulai bicara, Anda akan lihat ya, tahun ini favor akan bicara, favor akan bermanifestasi dalam hidup saudara. Dan di tahun ini, speed yang Tuhan kasih akan membuat Anda bukan cuma berjalan, bukan cuma berlari, tapi speed yang daripada Tuhan. Speed itu sampai di satu titik, kayak pesawat ya. Dia pertamanya mulai maju sampai di speed tertentu, take off. Terbang tahun ini, karena favor Tuhan Anda take off. Anda akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Amin. When favor speak. Anda akan ada orang-orang di tempat ini yang akan dibuat oleh Tuhan terheran-heran dengan apa yang akan terjadi dalam hidupmu tahun ini. This year. Tahun ini begitu masuk 2025 saya sudah kayak dari shift crossover service ya. Ibadah terakhir tahun 2024 masuk ke 2025 itu kayak dimensinya sudah beda. Jadi tahun ini expect something to happen. Oke, expect favor to manifest. Harapkan favor itu untuk bermanifestasi dan berbicara di dalam kehidupan saudara. Karena ketika favor itu mulai bekerja, Anda akan heran. Anda sudah ngobatin itu penyakit sekian lama dan aduh badan saudara ini struggle terus. Tapi kalau favor itu bicara, Anda bangun pagi pun sembuh sendiri. Akan terjadi kesembuhan ilahi dalam tubuh saudara, kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan, jawaban-jawaban doa dan keajaiban dari Tuhan terjadi dalam hidup saudara. When favor speak. Sama-sama when money talk, when favor speak. Sadarkah saudara, grade-nya favor jauh di atas money. Anda boleh nggak punya uang, tapi selama ada favor Tuhan dalam hidup saudara, favor itu akan mengalahkan uang. Orang bisa pakai uang untuk bisa naik jabatan, tapi Anda perhatikan, Yusuf gak punya uang, dia budak di penjara, tapi dia punya favor. Dan favor itu yang mengantarkan dia dari penjara, belenggu perbudakan dihancurkan, sampai ke singgasana. Sampai jadi Perdana Menteri Mesir yang paling berkuasa. That is favor. When favor speak, itu sudah ngalahin semuanya. Anda mau bayar berapa Firaun untuk bisa jadi Perdana Menteri Mesir? No amount of money, gak ada uang yang Anda bisa bayar untuk bisa sampai di titik itu. Tapi Yusuf, because of favor, maka yang uang gak bisa, favor bisa. Tahun ini Anda bisa karena favor Tuhan Anda bisa. Bersama Yesus bisa. Haleluya. Dan favor tidak akan pernah kering. Uang Anda punya sekarang bisa habis. Anda punya mobil, Anda punya deposito, Anda punya segalanya, punya rumah mewah.
Tapi itu bisa hilang ludes dalam sekejap loh. Dengan berbagai macam cara. Tiba-tiba ada kasus hukum kah? Ada tuntutan kah? Tiba-tiba terjadi kerugian bisnis yang masif kah? Ada penipuan kah? Ada hacking kah? Itu bisa amblas sekaligus loh. Oh, properti aman katanya. Anda lihat yang terjadi di Los Angeles sekarang. Itu area-area yang sedang terbakar, itu area-area paling prestisius bukan cuma di LA, tapi di seluruh dunia. Itu satu rumah bisa ratusan miliar triliunan per rumah. Sejam yang lalu mereka masih di rumah santai-santai. Dan tiba-tiba saja tanpa terduga, mereka cuma punya waktu hitungan beberapa menit untuk menyelamatkan nyawa. Dan ketika mereka keluar, ludes semua. Dalam sekejap. Uang memang powerful, tapi uang bisa habis. Tapi favor Tuhan tidak pernah habis. Favor Tuhan akan seperti sungai yang mengalir dan selalu tambah lagi, selalu baru lagi, dan selalu akan menyegarkan kehidupan saudara. Amin. Karena favor Tuhan itu melampaui logik. Tahun ini kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, Anda akan mengalami hal yang berbeda. Karena banyak orang itu hanya bisa masuk ngena di dirinya kalau masuk akal, kalau masuk logika. Tapi tahun ini Anda akan mengalami yang melampaui logika. Anda akan dibawa secara pribadi mengalami kisah di dalam Alkitab 5 roti ditambah 2 ikan, 5 tambah 2 bukan 7. Akan ada, saya deklarasikan dalam nama Yesus, akan ada orang-orang di tempat ini. 5 tambah 2 yang ada dalam hidup saudara sama favornya Tuhan. Bisa sanggup 5.000, itu pun masih ada ekstra 12. Hidup Anda diberkati dan jadi berkat. Karena favor yang daripada Tuhan. Favor itu yang membawa perbedaan. Ayo kita baca ayat Rema tahun ini. Yang sejak minggu lalu sudah kita baca, ayo kita baca lagi. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2a. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2a saudaraku ya, perhatikan. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Sampai di situ. Minggu lalu Anda yang dengerin khotbah ini, Anda ngerti. Dalam Alkitab bahasa Inggrisnya untuk memberitakan itu apa? To announce. Untuk mengumumkan. Ya, tahun rahmat Tuhan itu ditulis dalam Alkitab bahasa Inggrisnya. The year, tahunnya when the Lord show his favor. Jadi tahunnya untuk mengumumkan kapan tahunnya favor itu dikasih, ditunjukkan beneran. Dan saya berdiri di depan saudara saat ini sebagai hamba Tuhan. Saya mau umumkan untuk hidup saudara, jemaat keluarga Allah di sini. Anda yang mengikuti secara online. Dalam nama Tuhan Yesus. 2025 ini adalah tahunnya. Tercatat dalam hidupmu. Tahun ini favor Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Terjadilah dan terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ini sudah going beyond, melampaui. Bahkan ini bukan cuma favor yang biasa, rema yang Tuhan kasih sama kita, double favor. Double favor. Saya berdoa untuk semua hal yang baik yang pernah Anda alami dalam seumur hidup saudara, semuanya itu di double tahun ini. Nah, kalau Anda dengar khotbah saya minggu lalu, dan juga ibadah crossover pergantian tahun, maka saudara ngerti, ya di satu sisi saya sampaikan rema yang dari Tuhan tentang the year of double favor ini. Tapi di sisi yang lain, saya juga sampaikan apa yang Tuhan perlihatkan sama saya untuk tahun 2025 ini. Bahwa favor Tuhan itu tidak selalu dalam bentuk yang semuanya lancar, gak ada masalah. No. Favor Tuhan itu dalam bentuk juga
penyertaan Tuhan. Karena itu ayat yang kita baca minggu lalu adalah sekalipun kita berjalan melalui air, tapi tidak dihanyutkan. Berjalan melalui api, bukan apinya dipadamin, melalui api, tetapi tidak dihanguskan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetap mereka dilempar ke dapur perapian menyala-nyala. Tapi selamat. Seperti orang-orang dari Bani Gad. Anda yang datang di ibadah crossover, Anda ngerti saya ngomongin tentang Bani Gad. Dan buat saya itu merema banget. Untuk tahun 2025 ini. Ada orang-orang dari Bani Gad yang mau menyeberangi sungai Yordan. Di saat sungai itu dalam keadaan aliran airnya paling deras. Bahkan airnya itu meluap sampai ke tepi. Itu dicatat dalam Alkitab kayak gitu. Saya mau tanya sama saudara, kalau menyeberangi sungai saat airnya kering, gampang nggak? Gampang. Tapi kalau nyeberanginya saat airnya deras sekali, penuh, bahkan sampai meluap ke tepi, resikonya besar. Bahayanya besar. Kebanyakan orang kalau nyebrangin itu akan terhanyut, tenggelam, celaka, mati. Tapi ada orang-orang dari Bani Gad yang sekalipun harusnya terhanyut, tapi mereka diberi anugerah, favor. Mereka diberi strength, kekuatan. Dan mereka diberi wisdom, gimana caranya nyebrangin yang tidak bisa diseberangin. Sehingga mereka menyeberangi sungai Yordan itu dan selamat. Saya mau nubuatkan untuk saudara, di 2025 ini, Anda akan melalui tahun ini, dari Januari sampai Desember, selamat. Selamatlah keluarga saudara, selamatlah pekerjaan saudara, selamatlah keuangan saudara, selamatlah hidup saudara. Amin. Walaupun saya perlu ngomong begini sama saudara, ini nanti arusnya akan deras sekali. Di 2025, saudara saya nggak usah nakut-nakutinya. Saya ngomong apa adanya, pokok Tuhan bicara double favor, saya sampaikan double favor. Tapi saudara harus ngerti, ini nanti airnya akan meluap sampai ke tepi. Ini akan ada banyak masalah-masalah, problem-problem yang meluap melampaui kekuatan manusia. Ini bukan cuma di luar negeri, di Indonesia juga akan sama. Akan terjadi tantangan-tantangan ini, itu, dan banyak hal akan terjadi. Dan sampai satu titik orang akan ngomong, wah mana mampu. Kalau kita baru ngelihat pembukaan tahun 2025 ini aja yang terjadi di LA, kebakaran lautan api kayak gitu, itu negara superpower loh saudara. Dan mereka mengerahkan segala yang mereka bisa kerahkan. Ini sudah hampir seminggu nih. Dan belum berhenti, masih meluas keadaannya. Puluhan ribu hektar terbakar. Itu kayak orang yang di sana itu kayak sudah hampir putus asa. Makanya saya ngomong, di tahun ini akan ada banyak masalah yang benar-benar literally akan banyak orang terhanyut, tenggelam, celaka. Tapi ada orang-orang dari Bani Gad diberi anugerah, kekuatan, dan hikmat untuk selamat. Saya mau ngomong sama saudara, saat semuanya itu terjadi tahun ini, untuk saudara jemaat keluarga Allah, Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya berdoa favor yang daripada Tuhan akan menopang saudara, akan menjaga saudara, menghantarkan saudara selamat. Selamat, selamat, selamat. Dalam nama Yesus, selamat. Anda akan diluputkan, Anda akan dilindungi, Anda akan dijagai, disertai oleh Tuhan. Tuhan yang akan maju berperang buat saudara dan memberi kemenangan. Katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Jadi tahun ini get ready please. Tahun ini siapkan diri saudara. Things will happen. Banyak hal akan terjadi. Tapi jalan sama Tuhan. Ada double favor yang akan menyertai saudara. Oke. Nah, saya perlu ngomong sama saudara. Khotbah ini sudah saya siapin 2 bulan yang lalu. Dan dikhotbahkan hari ini. Jadi khotbahnya sudah 2 bulan yang lalu. Dikhotbahkan hari ini. Nanti kalau kita baca satu ayat ini, saudara akan terheran-heran bagaimana kok khotbah ini, ayat ini dikhotbahkan hari ini
Dan seminggu kemarin baru saja terjadi apa yang di Amerika itu. Itu lautan api beneran. Itu sekitar 12.000 bangunan. Itu rata tanah. Ya, kita baca nih. Tadi masih Yesaya 61, tadi ayat 1 sampai 2, sekarang ayat 4. Ya. Lihat nih, favor yang akan Tuhan kasih buat kita di 2025 ini. Lihat saudaraku, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Khotbah hari ini itu intinya untuk 2025 ya, saya mau sampaikan sama saudara, di 2025 ini Tuhan akan memberikan satu jenis favor yang namanya favor to build. Favor untuk membangun. Favor untuk membangun. Dan saya berdoa Anda bisa nangkep 2025 tahunnya membangun. Karena di 2025 ini kalau Anda membangun akan ada favor yang Tuhan sediakan untuk menolong saudara bisa membangun. 2025 nih. Favor untuk membangun. Membangun apa? 4 hal. Kita mulai yang pertama. Favor untuk membangun sesuatu yang baru. Untuk membangun sesuatu yang baru itu bukan hal yang mudah. Kalau itu gampang ya semua orang memulai hal yang baru. Kalau sudah ada jalan, toko sudah ada jalan, tinggal nerusin gampang. Tapi memulai pekerjaan yang baru, memulai bisnis yang baru, gak segampang itu. Oke? Tapi tahun ini, tolong dengarkan baik-baik. Tuhan akan memberikan Anda favornya sehingga Anda akan dibuat Tuhan bukan hanya memulai sesuatu yang baru, tapi berhasil melakukan sesuatu yang baru. Amin. Akan ada orang-orang di tempat ini 2025 ini Anda akan diberikan proyek yang baru, tanggung jawab yang baru. Anda akan merintis sesuatu yang baru. Anda akan dibawa Tuhan masuk ke babak yang baru dalam hidup saudara. Akan ada di tempat ini tahunnya. Sekarang mungkin Anda belum melihat kerasa. Tapi Anda akan dibuat heran. Ini tahunnya Anda akan membangun rumah tangga yang baru. Padahal sekarang jodoh belum punya. Pacar belum punya. Tapi tahun ini akan ajaib saudaraku. Tahun ini akan ajaib. Akan ada di antara saudara yang bahkan sekarang belum pelayanan. Tapi 2025 tahunnya saudara mulai pelayanan yang baru. Akan ada juga saudara dituntun oleh Tuhan, diberi kekuatan dan anugerah Tuhan. Membuka kelompok sel yang baru. Something yang baru. This is the year to build. Ini tahunnya untuk membangun. Kejadian 6 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan sama saudara. Ini kisah tentang Nuh yang Tuhan, rema yang Tuhan kasih untuk Nuh. Tapi kali ini dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini. Tuhan ngomong begini sama Nuh. Buatlah sebuah kapal atau bahtera untukmu dari kayu yang kuat. Buatlah bilik-bilik di dalamnya dan lapisilah dengan ter dari dalam dan dari luar. Kapal itu harus 133 meter panjangnya, 22 meter lebarnya, dan 13 meter tingginya. Ini proyek yang baru Tuhan kasih sama Nuh untuk Nuh kerjakan. Tahun itu. Akan tetapi Anda harus tahu, Nuh ini gak punya pengalaman. Gak pernah tahu membangun kapal itu belum pernah sama sekali dia lakukan. Dan Tuhan ngomong akan ada banjir yang besar. Padahal Nuh tinggalnya di pegunungan. Dia pikir aman kan, di pegunungan aman. Banjir ya gak masalah. Intinya secara manusia boleh dikatakan impossible buat Nuh untuk membangun bahtera itu. Gak gampang loh membangun bahtera. Nah nanti kalau ada bocornya, nanti ada ini itunya, nanti tenggelam gimana. Sangat mungkin, sangat banyak kesalahan bisa terjadi. Tapi lihat, perhatikan ayat yang ke-8 di
Ditulis begini, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu favor. Jadi Anda boleh gak punya pengalaman, Anda belum punya koneksi, Anda belum bisa ini, Anda belum bisa itu. Tapi yang membedakan dalam hidup saudara, tetapi Anda mendapatkan favor di mata Tuhan. 2025 ini Tuhan ngasih favornya dalam hidup saudara. Bahkan double favor itu Tuhan kasih dalam hidup saudara. Dan karena Nuh mendapat favor di mata Tuhan, walaupun harusnya dia tidak terkualifikasi, favor Tuhan yang memampukan dia jadi bisa. Dan dia bangun bahtera itu, dia dan sekeluarganya selamat. Karena favor Tuhan. Oke, mungkin ada di antara saudara juga akan merasa seperti Nuh, tahun ini Tuhan ngasih rema yang baru, Tuhan ngasih bisnis yang baru, Tuhan ngasih project yang baru, Tuhan ngasih visi yang baru kepada saudara. Dan Anda merasa kayak, apa bisa? Anda merasa kayak gak berdaya, mana mungkin? Impossible. Sukar banget. Ingat saudaraku, Tuhan gak cari pengalamanmu. Tuhan cari ketaatanmu, Tuhan cari kesediaan hatimu. Kalau Anda mau berjalan sama Tuhan, walaupun sekarang banyak faktor membuat kesimpulannya nggak bisa. Tetapi kalau ada favor yang daripada Tuhan, yang nggak bisa, jadi bisa. Tahun ini akan ada orang-orang di tempat nih, hal-hal yang di awal tahun ini Anda belum bisa. Tapi nanti di Desember Anda akan bersaksi, bisa. Bisa dan semuanya jadi karena favor Tuhan yang mengerjakannya di dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi stay open toward the leading of the Holy Spirit. Jadi tetap terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus. Sangat mungkin dia suruh Anda melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Tapi tahun ini akan ada favor untuk membangun sesuatu yang baru. Yang kedua, favor untuk membangun kembali sesuatu yang sudah runtuh. Oke, jadi akan ada orang-orang yang Tuhan kasih favornya memulai yang benar-benar baru. Tapi akan ada orang-orang yang akan dikasih favor oleh Tuhan bukan memulai yang baru, tetapi yang sudah gagal, sudah runtuh, sudah macet ini, sudah deadlock ini. Tapi karena favor Tuhan, gemboknya dibuka semua. Yang sudah runtuh akan terbangun kembali dan jadi dalam hidup saudara. Tahun ini Tuhan akan dikerjakan tuh dalam hidup saudara. Saya ngerasain ini sementara khotbah disampaikan, anointing sedang mengalir dan favor itu sedang diimpartasikan saat ini. Saya tahu akan ada orang-orang di tempat ini, Anda pribadi akan mengalami ini. Tadi ayat yang kita baca itu, Yesaya 61 ayat yang keempat, itu favor membaharui yang sudah runtuh. Saya tuh jujur saudaraku, waktu Jumat pun belum baca ulang khotbah ini, walaupun 2 bulan yang lalu sudah kita siapin. Saya masih gak ngerti hari ini khotbah apa. Tapi kemarin Sabtu waktu saya persiapan khotbah untuk hari ini, saya baca bahan ini, saya tuh terheran-heran. Kok terlalu kebetulan, disebut kebetulan, dan seringkali kita ngalami yang seperti itu. Di mana khotbah pas bicara membangun yang sudah runtuh, seminggu ini terjadi yang runtuh-runtuh itu. Buat saya itu kayak surreal, kenapa? Karena anak saya di LA. Anak saya sekolah di Los Angeles. Di public school, public university di sana. Number 1 public university di sana. Jadi saya memantau kondisi karena saya ngawasin ini harus dipastiin. Karena kampusnya dia ini sudah dekat sekali nih. Tapi sekali lagi ya, janji Tuhan saya pegang. Berjalan melalui air tidak dihanyutkan. Berjalan melalui api tidak dihanguskan. All is well. Penjagaan perlindungan Tuhan buat hidup kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat keturunan terus menerus. 1,000 generation. His favor is upon us. Oke. Dan ini bicara tentang membangun kembali yang sudah runtuh. Membangun yang baru itu aja susah. Apalagi membangun yang sudah runtuh. Memulai proyek yang baru itu nggak gampang. Tapi kalau sebuah proyek sudah kegembok semuanya.
itu kesulitannya berlipat kali ganda. Karena itu, dikatakan di sana ada orang-orang yang mengalami keruntuhan. Saya nggak tahu dengan saudara, bisa jadi di awal tahun ini Anda berdiri di atas reruntuhan dalam hidup saudara. Mungkin saat ini Anda sedang ada di atas reruntuhan rumah tangga, keluarga. Mungkin ada juga di antara kita yang Anda hadapi sekarang itu di depan saudara, reruntuhan bisnis Anda. Pekerjaan saudara, keuangan saudara benar-benar kolaps dan jadi reruntuhan. Oke? Ya, sebagian lagi ngalami reruntuhan secara staminanya, secara kesehatannya ngalami keruntuhan. Tapi mari saya bacakan satu janji Tuhan ini buat saudara di dalam Yeskiel 36 ayat 36. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanam kembali yang sudah tandus. Wow. Anda bayangkan, lihat nih, Tuhan ngomong aku membangun kembali yang sudah musnah. Ada impianmu yang sudah musnah, ada proyek-proyek yang kau lakukan, visi saudara yang sudah musnah. Tuhan ngomong, aku akan membangun kembali. Dan menanami kembali yang sudah tandus. Ada hal-hal yang dulunya Anda tanami, menghasilkan, tapi sampai di satu titik, sekarang yang subur sudah tandus tuh lahan. Dan itu kayak sudah gak ada harapan. Tapi Tuhan ngomong aku akan menanami kembali yang sudah tandus. Artinya dibuat jadi subur lagi. Kalimat terakhir, aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Tuhan ngomong nih, aku nih yang ngomong nih. Jadi bukan tergantung sama kemampuanmu. Bukan tergantung sama berapa banyak duitmu. Atau seberapa banyak engkau pinter, pengalamanmu dan lain sebagainya. Tuhan ngomong, aku Tuhan yang akan membuatnya. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Dan kalau Tuhan mengatakannya, semuanya jadi. Waktu Tuhan mengatakan kepada tulang-tulang kering untuk bangkit, maka tulang kering itu jadi barisan tentara Allah yang besar. Jadi kalau Tuhan ngomong, aku mengatakannya dan aku akan membuatnya, semuanya jadi. Semua yang runtuh dalam hidup saudara terbangun kembali. Semua reruntuhan di dalam pernikahan, keluarga saudara, pemulihan terjadi. Kesehatan Anda dipulihkan oleh Tuhan. Masa depan saudara, reputasi saudara, nama baik saudara dibangun kembali. Jadi tangkap 2025 ini tahun membangun. Akan ada yang membangun yang baru. Tapi akan ada lagi yang membangun yang sudah jadi reruntuhan. Ini tahunnya saudaraku, ini tahunnya. Dan kalau Anda tangkap rema dari Tuhan ini, waktu Anda membangun akan tersedia favor yang membuat yang runtuh bisa kebangun lagi. Yang sudah musnah bisa muncul lagi. Tadi tulis, yang sudah tandus subur lagi. Karena ada favor Tuhan yang akan mengerjakannya. Tuhan ngomong, aku yang mengatakannya dan aku yang akan membuatnya. Waktu Tuhan ngomong, aku akan membangun kembali pondok Daud yang sudah runtuh, sudah roboh. Waktu itu sudah berapa generasi nggak ada pondok Daud. Tapi oleh anugerah Tuhan kita bersyukur loh, di gereja kita pondok Daud sudah terbangun. Di gereja kita di Solo sudah lebih dari 15 tahun pondok Daud jalan 24 hours, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi pondok Daud yang ada di zaman Alkitab, zaman sekarang sudah terbangun kembali loh. Sudah hidup lagi loh, jalan lagi loh saudaraku. Saya berdoa semua yang runtuh dalam hidup saudara tahun ini ada favor Tuhan untuk membangun kembali. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan bisa. Saya kan pernah cerita sama saudara gereja kita ini kan. Gereja kita ini kan pernah jadi reruntuhan. 10 tahun jalan tapi gak bisa maju, stagnan, mundur sampai akhirnya tutup.
tutup. Jadi bukan akan tutup, memang sudah berhenti. Tapi Tuhan ngomong, aku akan membangun kembali. Dan ternyata benar, kita taat. Saya diutus Pak Obaja ke Jakarta memulai kembali gereja kita ini. Sekarang bukan cuma terbangun kembali seperti dulu, tetapi Tuhan bawa kita mengalami kemuliaannya. Melebihi yang kita pikirkan dan bayangkan. Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Itu favor Tuhan, membangun yang sudah runtuh. Terjadi dalam hidup saudara. Area-area yang runtuh dalam hidupmu akan terbangun kembali. Yang ketiga sekarang. Pas saya ngomong begini, ada di sini yang 2024 kemarin karirnya runtuh. Tapi tahun ini karirmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan akan bawa saudara melejit naik kembali. Dan cahaya kemuliaannya akan bersinar kembali dalam hidup saudara. Yang ketiga, favor untuk membangun inner man kita. Kita baca dulu. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Oke, di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini perintahnya bangunlah dirimu sendiri. Ini bicara tentang inner man. Inner man ini yang di dalam, beda sama yang di luar. Di luar kita di gereja gini tampaknya keren semuanya, ganteng, cantik semuanya. Tapi seringkali yang di dalam sama yang di luar belum tentu sama. Bisa jadi di luar semuanya kelihatan oke. Tapi sebenarnya di dalam kita sedang menderita. Berapa banyak orang yang saat ini mental health-nya, kesehatan mentalnya lagi roboh. Jadi reruntuhan. Isinya hidup merana. Dan begitu banyak hal. Banyak orang punya masalah dengan mental health-nya. Isinya cuma air mata. Sukacitanya runtuh. Ini yang di dalam nih. Padahal di luar masih profesional kalau ketemu shalom. Tapi kita tahu kosong. Yang di dalam ini sukacitanya hampa. Berapa banyak orang yang sekarang ini imannya sedang runtuh. Saya tahu benar ini. Dulu engkau sangat percaya sama mujizat, sama firman. Wah, Anda yakin banget. Tapi sekarang Anda masih ngomong amin loh ketika dengar khotbah. Tapi di hatimu engkau bertanya-tanya. Kenyataannya aku gak ngalami. Ini bicara realitanya aku gak ngalami. Dan Anda tahu aminnya masih keluar, tapi bobotnya sudah lain di hati. Berapa banyak orang sebagian yang sedang runtuh di dalam ini adalah persekutuan pribadi kita sama Tuhan. Mesbah doanya sudah runtuh. Kedalaman, keintimannya sama Tuhan. Kasih mula-mulanya. Tadinya menggebu-gebu luar biasa. Tapi sekarang runtuh. Oh, saya mau ngomong sama saudara. Kemarin-kemarin Anda berusaha untuk bangkit pun gak bisa. Kayak gak punya kekuatan. Anda mau tersenyum pun kayak susah banget. Anda mau kayak beriman. Anda mau kepengen doa deket sama Tuhan. Anda kayak gak ada kekuatan. Tapi saya nubuatkan. Sementara kita masuk di tahun yang baru. Tahun 2025 ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Favor Tuhan diimpartasikan dalam hidup saudara. Favor Tuhan yang membuat inner man, manusia, roh saudara bangkit kembali. Sukacita saudara hidup kembali. Damai sejahtera itu pulih kembali dalam hidup saudara. Dan imanmu bangkit kembali. Bahkan mesbah doamu, persekutuan pribadimu, hubungan pribadimu dengan Tuhan dibangun kembali. Tahun ini Anda akan masuk di dalam level hubungan pribadi yang lebih dalam dengan Tuhan. Lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Inner man dibangun oleh Tuhan. Karena itu saya ajak kita, ayo semuanya ikut doa puasa. Gak ada yang amin kan? Amin. Oke, amin banyak, puji Tuhan.
Oke, yang kemarin sudah ikut doa puasa, lanjutkan. Yang seminggu kemarin Anda belum sempat ikut doa puasa, mulai Senin. Karena ini penting saudaraku. Ya, respon kita sama firman Tuhan itu menentukan. Semua orang mendengarkan firman Tuhan, tapi yang respon sama firman Tuhan itu yang mengalami. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir sekarang. Favor untuk membangun orang lain. Kalau yang ketiga membangun diri kita sendiri. Yang keempat membangun orang lain. Lukas 22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Itu Anda sendiri dulu. Dirimu harus dibangun dulu. Tapi setelah itu lihat. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, apa tugas berikutnya? Kuatkanlah saudara-saudaramu. Sekarang ini kita harus sadar loh, bukan cuma kita yang lagi susah loh. Banyak orang lagi susah dalam hidupnya. Banyak sekali masalah ini. Banyak orang yang sedang dalam reruntuhan dalam keuangannya. Dalam kesehatannya, dalam keluarganya. Saya mau ngomong sama saudara, tahun ini 2025 Anda akan diberikan favor. Bukan hanya untuk membangun kembali reruntuhanmu. Tetapi favor yang sama Tuhan akan double porsi. Favor ganda sehingga Anda jadi berkat membangun kembali orang lain yang ada di sekeliling saudara. Orang-orang yang ada bersama saudara, keluarga saudara, teman-teman saudara. Mereka pun juga dipulihkan dan dibangun kembali melalui hidup saudara. Pas saya ngomong begini, tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya, ada seseorang di sini. Anda sekarang deeply in trouble secara keuangan. Karena hutang. Tapi tahun ini Tuhan akan bergerak dengan dahsyat dalam hidup saudara. Sehingga bukan hanya hutangmu lunas, tapi akan ada hutang keluargamu yang lunas karena engkau. Double favor itu akan terjadi dalam hidup saudara. Terjadi itu, Anda alami itu dalam hidup saudara. Yang ini tadi saya nggak khotbahin di ibadah sebelumnya. Saya percaya ini orang itu ada di ibadah ini. Jadi ayo kita tangkap rema ini 2025 ini tahunnya membangun. Dan mari kita alami favor Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Anda percaya? Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri.